Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bapak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Untuk memulai pada pelajaran pada pagi hari ini, kita absensi terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Yang pertama, Andito Cahyo Suminar, Hadir, Pak. Roma Sigit Pamukas. Hadir, Pak. Di sini hadir semua ya. Hadir semua, Pak. Ya, perkenalkan Bapak pada pagi ini akan belajar tentang prakarya. Ada yang tahu prakarya itu apa? Olah kerajinan menggunakan tangan. Ya, cukup tepat. Jadi prakarya adalah kerajinan yang menggunakan tangan. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kerajinan dari bahan lunak. Bapak mau tanya, di rumah anak-anak ada yang benda yang terbuat dari bahan lunak. Ada yang tahu apa bahan yang pernah ditemukan? Saya tahu, Pak. Ya, Mas Roma, apa bahan dari bahan lunak? Bahan dari bahan keramik itu, Pak, dari tanah liat itu. Oh ya, bagus. Ada lagi yang lain? Yang yang masa kecil, permainan masa kecil, ada yang tahu? Yang bahan lunak? Uas, Pak, uas bisa dibentuk-bentuk. Oh ya, bagus. Ada lagi yang lain? Cukup, Pak. Oh ya, itu kan pernah ada itu di Kasongan itu ada apa itu gerabah. Nah, itu gerabah dibuatnya dari tanah liat. Jadi ada bermacam-macam bahan yang terbuat dari tanah liat. Itu terutama gerabah, vas, terus ada lagi yang tanah liat, terbuat dari tanah liat. Tempat asbak, Pak. Oh ya, bagus. Ya, sekarang kita pengertian kerajinan dari bahan lunak. Jadi kerajinan bahan lunak itu ada yang berasal dari sifatnya itu bersifat lunak, lentur, kemudian mudah dibentuk. Itu sifat kerajinan bahan lunak. Ada dua jenis berdasarkan bahannya. Yang pertama, kerajinan bahan lunak alami. Kedua, kerajinan bahan lunak buatan. Ya, selanjutnya apa sih bahan lunak alami? Jadi bahan lunak alami adalah bahan yang berasal dari alam tanpa pengolahan manusia. Kemudian ada lagi yang bahan alami yang pernah ditemukan anak-anak di sekitar rumah kalian. Bahan lunak alami Tanah liat, Pak. Nah, lihat terus di kolam itu ada tumbuhan apa namanya? Tumbuhan di kolam Ikan. ya, kolam ikan. Tumbuhan enceng gondok. Oh ya, bagus. Itu terbuat dari bahan lunak alami. Kemudian ini contoh-contohnya. Ada tanah liat, terus nih getah pisang atau enceng gondok. Terus ini getah pohon, kemudian kulit. Kulit itu dari apa? Kulit yang bisa dibentuk dari kulit hewan binatang, Pak, seperti sapi, ya, kambing, kerbau, biawak ya, dan lain-lain, Pak. Bagus, Mas Roma. Kemudian getah pohon ini kita bisa peroleh dari alam, yaitu pohon. Ada yang tahu pohon apa? Pohon karet, Pak. Oh ya, bagus. Pohon karet. Ini bisa dibuat produk apa yang bisa dibuat dari getah pohon? Sandal. Ya, bagus. 100. Oke. Selanjutnya
bahan lunak buatan. Ada yang tahu bahan lunak buatan itu apa? Bahan Bahan lunak lunak buatan yaitu buatan. bahan yang diberi tambahan kimia sebagai bahan yang mudah dibentuk. Ini semacam proses dari manusia. Jadi ada proses manusianya, ada teknologinya, yaitu diberi zat itu. Contohnya apa? Sabun, Sabun. Kemudian was pak, ya was itu buatan. Terus ada lagi lilin, lilin. Bagus 100. Kemudian kerajinan tanah liat. Ada yang tahu proses pembuatan gerabah itu dari tanah liat? mengolah tanah liat terlebih dahulu pak. Ya, jadi prosesnya itu terlebih dahulu kita mengambil tanah itu di Sawah. di sawah. Kemudian kita giling, dihaluskan, kemudian kita cetak, terus dibakar, terus jadi gitu ya. Ya. Dengan ada tekniknya, dengan teknik memijit, memilin, dan membakar. Lanjut, ini contohnya. Ini gerabah dari untuk apa ini? Untuk apa anak-anak? Tempat rempah-rempah. Kemudian ini Piring. piring. Ini piring berbentuk ada lukisan bunga. Kemudian ada lagi yang dari serat alam. Serat alam bisa digunakan sebagai produk yaitu sandal, alas kaki, dan keranjang. Baik, untuk selanjutnya ini kulit. Produk kulit bisa dibuat dari jaket dan Souvenir wayang. souvenir Pak. wayang. Kemudian terus ini dari bahan lunak buatan seperti gipsum. Ada yang pernah melihat apa itu? Tembok yang apa 3 dimensi itu? Pernah pak lihat Nah, relief pak. Relief. Ini produk kerajinnya gipsum. Ini lunak ya. Terus ada patung juga berbentuk 3 dimensi. Lanjut, untuk selanjutnya teknik yang digunakan adalah bisa teknik casting atau mencetak. Jadi untuk bahan buatan itu kan mudah dibentuk, lentur, jadi mudah dibuat. Kemudian teknik carving atau memahat. Jadi bahan buatan itu bisa dipahat, kan mudah dibentuk, dibuat. Kemudian untuk memahat tidak sulit. Kemudian yang terakhir teknik modeling. Ada yang tahu teknik modeling? Pakai cetakan. Ya, bagus 100. Jadi teknik modeling itu kita buat cetakan terlebih dahulu, kemudian kita tuangkan bahan lunak itu, ditunggu sampai keras, terus dibuka cetaknya jadi. Kemudian ini Itu apa pak? Ini cetakan lilin. Jadi lilin dipanasin terlebih dahulu, kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Kemudian nih jadinya lilin yang dibentuk seperti bunga. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Saya pak, Oh ya, selain tadi ada yang buatan sama yang alami. Terus Yang alami itu cara pengawetannya kerajinan enceng godok itu di finishing atau gimana pak? ya, sebelum kita membuat kerajinan dari enceng gondok, sebelumnya itu kita keringkan terlebih dahulu, mengurangi kadar air
supaya bisa awet. Ada lagi? Cukup, Pak. Oh ya, kita jadi pelajaran pada pagi hari ini kita membahas tentang kerajinan bahan lunak. Ada dua, yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Contoh bahannya yaitu yang alami itu ada tanah liat, enceng gondok, terus kulit. Kemudian bahan lunak buatan yaitu dari bahan sabun, lilin, plastisin, dan lain-lain. Untuk penugasan minggu depan, untuk anak-anak mencari atau mengobservasi bahan lunak buatan dan alami di sekitar rumah kalian. Baik, Pak. Ya, cukup ya anak-anak. Cukup, Pak. Baik, untuk pelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Baik, untuk penutup pada pelajaran pagi hari ini Bapak tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.